Allahu Akbar. Diserang dia, ditembak. Ya udah yuk keluar yuk, Oke. Iya itu mau diapain? Pergi kamu dari sini. Selamat malam, selamat datang di Dimensi Horor. Dimensi yang penuh dengan misteri. Balik lagi bersama saya Bo dan juga partner saya Dwi Tarot. Wow, dan hari ini kita nggak sendirian. Kita hari ini berkolaborasi dengan salah satu channel horor juga, tapi orangnya tidak horor. Kalau horor udah takut nih baru buka ya kan. Ada siapa aja nih? Niki Stevian. Sama Lala. Lala, aku Po, Dipsi, berpelukan. Oh tidak. Jadi hari ini kita akan berkolaborasi dengan dari channel Niki Stevian ya. Oke, nanti ada di bawah ceting gitu kan. Jadi kita hari ini akan melanjutkan dengan sebenarnya kita sudah pernah membuat salah satu kontennya, yaitu tentang kasus yang hantu penasaran yang bunuh diri di salah satu apartemen di Bilangan Jakarta Selatan. Ya begitulah ya, pasti kalian tahu lah biasanya, karena udah banyak banget gosip-gosip dan juga berita-berita bahwa banyak banget kejadian bunuh diri dan juga pembunuhan. Nggak juga pembunuhan juga sih ya, baru satu kali itu bunuh diri sih yang lebih sering sih ya, di tower ini, bukan di tower ini, di apartemen ini. Kita tidak menyebutkan apartemennya apa, nanti bisa kena tuntut. Iya, nanti gue diusir lagi. Bingung. Jadi gini, jadi sebenarnya kenapa kita ingin menguak lagi? Jadi sebenarnya unik sih. Kenapa? Karena banyak banget kejadian bunuh diri di sini dan ternyata mereka ini tuh kayak ada yang menghasut gitu kan. Ya termasuk salah satu konten yang kemarin kita pernah buat, Mbak ya. Iya betul. Itu adalah si ibu aja, kita nyebutnya ibu ya. Kita menyebutnya ibu, bahwa si ibu itu tuh termasuk orang yang menghasut juga lah. Bukan orang lah ya, hantu yang menghasut juga lah. Untuk ya, jadi banyak pengikutnya. Tapi ada juga pernah, kalau nggak salah, sempat kita juga pernah ketemu lah istilahnya, bahwa dia ini adalah sebenarnya sosok ini nggak tahu siapa gitu. Apakah itu ibu atau bukan? Kita penasaran, nanti coba kita tanya ya siapa ya sosok itu. Intinya dia kayak premannya yang bunuh diri di sinilah gitu. Mungkin kalau katanya Bang Adam dulu lah ya, yang pernah ada di konten-konten sebelumnya itu, dia adalah termasuk iblisnya lah gitu kan. Apakah betul atau tidak? Dan pas banget ternyata di depan gua ini ada kamar lah ya. Jadi kamar itu tuh ternyata pernah emang sering lah ya buat orang yang lemah mungkin gitu kan. Gue sih nggak pernah diganggu gitu kan, tapi mungkin orang yang gampang diganggu kayak sering ada memunculkan lah ya, bisa dibilang Mbak ya, memunculkan sosok cewek ini gitu, sejenis kayak kuntilanak. Tapi ternyata setelah Mbak Wi juga akhirnya ngobrol ya sama dia Mbak ya, sempat beberapa hari yang lalu, namanya adalah Desi tapi tidak pakai Ratnasari karena masih hidup orangnya gitu. Jadi si Desi ini dia nyebutnya Desi Mbak ya, entah itu nama asli atau bukan ya, kita tidak mengiyakan lah ya. Anggaplah namanya Desi gitu kan. Kalau Mawar udah terlalu mainstream. Jadi si Desi ini dia ternyata adalah korban bunuh diri tapi yang dihasut gitu. Dan hari ini kita akan berkolaborasi dengan Stephanie William. Siapa? Stephanie William. Niki Stevian. Niki Stevian aja jauh. Jauh banget Stephanie William. Niki William siapa itu? Gak tahu teman. Iya bener-bener Niki Stevian yang kan dari channel saya Stevian di sini akan mencoba untuk sebagai mediator juga Niki ya, dan juga ada Lala juga untuk membantu mentransfer rasa lah dari aduh dia mah udah ada rasa aja berdua ya kan. Saya rasa yang tidak pernah ada Mbak. Gitu. Oke, kita akan lihat kita bukan ngobrol-ngobrol dengan si Desi ini atau kayak gimana. Kalau gitu sudah siap ya? Siap. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Terutama subscribe juga channel dari Niki Stevian. Hampir aja Niki William. Oke, kalau kayak gitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Tapi sebelum kita mulai, bumper dulu. Oke, dan sekarang kita langsung aja. Tapi sebelum kita mulai proses mediasinya, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol dari layar belakang lagi, background cerita. Layar belakang mah hitam. Oke, background dari si Desi ini nih. Mungkin siapa tadi yang udah sempat komunikasi? Lala atau Mbak Wi mau coba cerita dulu? Boleh. Jadi Desi ini kalau aku bilang masih remaja ya dia. Terus
dia itu memang ada masalah gitu. Cuma kemarin sempat cerita nggak panjang gitu Kak Bo. Jadi aku memang Kalau ceritanya panjang nanti dijadiin cerpen, betul. betul, jadi satu buku ya. Betul, boleh juga tuh Mbak, kita jualan ntar. Nah terusnya Desi ini kebetulan waktu itu sebelum satu hari sebelum kematiannya dia itu ada masalah kan ya Bo ya, dari keluarganya dia juga. Nah terusnya memang pikirannya lagi kacau, ngeblank gitu, dan dia kebawa lah gitu. Jadi memang ada astral lain yang mencoba menarik dia gitu untuk loncat gitu. Jadi dia dari lantai 9 gitu untuk loncat. Oke, jadi itulah background simpelnya lah ya. Nanti kita tanya. Mungkin di sini insya Allah kita juga bisa mendapatkan hikmah lah ya, pesan positifnya bahwa ketika kamu ngeblank atau lagi galau itu sangat berbahaya untuk yang namanya diganggu, apalagi ketika memang iman kamu tidak kuat seperti itu. Benar, kecuali memang Iman Jirok, dia suaranya kuat. Kurang. Oke, Lala gimana yang ingin disampaikan? Apa ya, dari tadi sih emang sosok Desi ini dia tuh ngasih rasa terus sampai tadi sempat apa namanya? Iya benar ya, tadi sebelum ini kita tag ya, ini udah banyak kejadian sebenarnya. Jadi apa sih yang Desi ingin sampaikan gitu loh tadi sebenarnya ke Lula? Dia tuh kayak mau minta tolong loh, soalnya dia bener-bener ngasih rasa, aduh kepalanya tuh bocor. Jadi padahal nih kondisi kepala Lala tuh lagi nggak sakit sama sekali, dan kalau dibilang Lala nggak kenapa-napa, tapi Lala tuh ngerasa megang kepala ini kayak darah banyak banget sampai ngucur ke sini tuh. Dia kayak posisi begitu jatuh langsung kena kepala ya. Kepalanya begini gitu. Jadi kayak dia langsung begini kayak gini, terus kayak datang sakit. Aduh, ini juga sakit lagi nih. Saya dari tadi ada di sini kan. Dia udah datang lah pasti lah ya kan, kita obrolin. Jadi nggak tahu udah dia mau kemana nggak tahu. Soalnya ini dari tadi masih sakit banget gitu loh. Tuh kan, please lah, ini kayak dikasih rasa terus dia kayak mau berusaha masuk karena kan emang lagi kotor juga. Oh, lagi dapet lah ya. Iya, lagi dapet. Jangan bilangnya kotor, ntar karena belum mandi. Iya, lagi halangan, lagi menstruasi. Dia juga dari tadi bilang katanya nggak apa-apa, biar masuk. Biar masuk nggak apa-apa lo. Timpuk nih di sini. Iya, untuk karena kebetulan memang badannya Lala tuh bisa gitu untuk dimasukin gitu, dan dia tuh dimediasi. Iya, mediasi, dia mencari seseorang itu kan susah juga astral ini gitu. Banyak hal yang dia mau ceritain gitu. Intinya dia memang kayak ingin berkomunikasi sama kita. Memang dia ingin cerita sebenarnya ada ya. yang pengen disampaikan. Oke, gitu. siap. Cuma dari tadi tuh nahan. Terus tadi kan si Mida juga nahan. Lalanya juga nahan gitu. Oke, jadi itulah ya kurang lebih dari background cerita ini ya kan. Kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi, ketimbang kita berasumsi dia ngapa-ngapain aja kan, ngasih rasa kayaknya dia pengen cerita gitu kan. Dan hari ini yang untuk menjadi mediator biasanya Mida kalau di tim Dimensi Horror, tapi lagi pusing karena tadi udah dimasukin juga ya. Dan agak marah juga tadi si Desi, takutnya ngamuk kan Oke. gitu. Jadi ke badan si Kak siapa tadi? Kak Niki. Oke. Jadi Niki jadi mediator hari ini ya. Nggak apa-apa nih bro, dimasukin cewek ya, nggak apa-apa ya. Siap ya? Tim ini udah siap semua ya. Gue minum dulu boleh ya? Boleh. Oke, kalau gitu sudah siap ya, Niki ya. Yang akan perantarain Lala ya. Iya. Oke. Mau aku pegang dulu apa bisa? Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya Desinya agak ngamuk gitu kan. Oh, Desinya ngamuk ya? Iya, marah dia kelamaan karena kita kayak mainin dia gitu, padahal dia nggak sabar. Sabar dong Desi. Lu sendiri sih suka nongkrong di unit gua. Timpuk. Desi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sakit. Oke, jadi di sini Niki sudah dalam proses mediasi ya, dan sudah kemasukan. Dan kita akan coba untuk ngobrol dulu bersama Desi. Ini sakit banget nih, soalnya sakit banget sumpah di sini. Dia juga ngasih rasa. Oke. Desi mau cerita apa Desi? Ada yang pengen kamu ceritain nggak? Kalau kenapa? Minta tolong kenapa Desi? Minta tolong apa? Takut. Takut? Kamu takut kenapa? Ada yang ngituin kamu lagi ya? Yang sosok ibu-ibu itu? Oh, bener si ibu ya.
Ini kalau kalian tahu konten kita sebelumnya, ternyata Desi ini adalah salah satu korban dari si ibu itu ya. Allahu Akbar. Oke. Ih, parah nih. Nyerang ya? Bukan nyerang, tapi dia kayak bener-bener kayak lu awas jangan sampai cerita loh, jangan cerita loh, diancem dianya. Aduh, kepala aku sakit Desi. Desi, kalau ada yang mau disampaikan nggak apa-apa, cerita aja, nggak usah takut, di sini ada rame kok, ada banyak ya. Udah biarin si ibu itu, biarin aja, nggak usah ditanggepin ya. Udah, apa yang mau disampaikan kasih tahu Kak Bow tuh. Saya mau lepas. Jadi dia tuh diikat sama si ibu ini, diikat gitu. Saya nggak mau dibudakin. Dibudakin, jadi kayak suatu saat dia bakal nyari orang lagi yang buat bakal mati juga. Aduh, mampus dah, dia melotot-melotot. Kamu di situ tugasnya apa? Kan kamu kan dibudakin. Tugas kamu disuruh apa sama si ibu itu? Cari korban lagi. Nyari korban lagi. Udah nemu? Belum ada. Belum ada. Oke. Tapi selain itu, selain kamu ingin minta tolong kayak gitu, apa yang pengen kamu sampaikan sih? Nggak ada. Ingin minta tolong aja. Kamu sebenarnya ada di mana sih? Kamu bener ada di kamar di unit saya? Enggak, bukan. Oh, di depan ya. Kamu tahu kehidupan saya? Gangguin saya nggak? Iseng Iseng jangan nggak? bohong kamu. Isengnya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Cerita aja, nggak apa-apa. Saya Hah? pengen cari teman. Cari teman. Tapi jangan nunjukin diri ya. Kasihan loh teman-teman saya yang suka nginep di sini, ya. Tahu kan kalau aku ngamuk kayak gimana kan kalau saya ngamuk? Dijorok. Oh, oke. Iya, emang dijorokin sama si ini nih. Oke, kita cerita dulu aja kali ya. Sekarang Kronologis Aduh ya Allah, sakit. Desi, aku mau apa sih kronologis kamu dari sebelum meninggal bisa diceritain nggak? boleh dong tolong diceritain Desi. Saya cuman ada masalah. Saya nggak tahu harus gimana. Masalahnya apa? Cinta, keluarga? Cinta? Keluarga. Oke, lagi ada permasalahan keluarga. Di situ kamu kosong gitu ya, galau gitu ya. Tapi kamu ada niatan untuk bunuh diri sebelumnya? Gak ada. Jadi Dia datang terus. Jadi kayak dimanipulasiin, kayak udah lu daripada hidup lu banyak beban, lu mending ikut gua mati. Akhirnya tanpa dia nggak sadar, ini yang aku lihat ya, aduh sumpah ini jadi bener-bener flashback. Itu langsung kayak dia nggak sadar jalan-jalan udah langsung ininya nih palanya Saya nih. mau mati. Desi jangan kasih rasa terus dong, sakit Desi. Perjalanan di rumah sakit itu Kak Boy, yang aku lihat kan dia masih itu, dan dia tuh Masih hidup ya? Nggak langsung tewas di rumah iya, kan? dan dia tuh pengen banget hidup gitu, maksudnya aku mati nggak kayak begini caranya gitu, tapi memang sosoknya tuh ngikutin terus gitu. Kenapa sosoknya kenapa? Terus ngikutin saya sampai ke rumah sakit. oh dia selalu ngikutin Iya. Emang jadi dia tuh kayak yang gimana ya? Yang harusnya dia Allah wala masih hidup kalau Allah ngizinin ya kan. Cuman ya emang sama sosok itunya tuh kayak langsung gak bisa, lu harus mati kayak gini gitu. Lu harus jadi budak gua harus apa sih, kayak lu ikutin perintah gua gitu loh. Aduh ya Allah, demi Allah, demi sakit banget. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan nggak? Boleh ditanya nggak sama si ibu itu, kira-kira biar bisa lepas apa sih yang dia mau gitu, karena kayak mungkin dia perlu kayak bunga kantil atau apa gitu, karena No, enggak. Emang pasti kan ada solusinya gitu, karena kan dia tuh kayak melihara beberapa astral juga Kak Bo untuk ngikutin si ibu ini gitu. Iya, untuk ngikutin kemauan si sosok Iya. yang ibu-ibu ini. Jadi kayak ngebosin gitu untuk anak-anaknya biar ngebunuh gitu, mencari mangsa Anak bener-bener- buahnya lah ya gitu. yang benar-benar kosong. Kalau boleh tahu, selama kamu jadi anak buah si ibu ini dikasih upah apa? Dikasih umpan apa kamu sama dia? Enggak. gak dikasih apa-apa, diperbudak ya? Diperbudak gitu ya?
Pernah dijanjiin nggak sama si ibu ini nih? Dia cuma bilang saya bakal dilepasin. Terus nyatanya nggak dilepasin. Udah berapa tahun kamu nggak dilepasin? Dari semenjak saya meninggal. Oke. Kurang ajar banget sih. Cara gimana nih Mbak? Ada solusi untuk cara nolong atau gimana? Ya paling komunikasinya sama Si ibu, balik lagi sama si ibu lagi itu ya, yang pertama kali kita nge-konten ya. Sebenarnya bisa ya kan, cuman nanti urusan kita sama dia gitu loh. Yang ini bebas, biarkan dia hidup tenang, terserah dia mau. Kalau emang dia mau cari tuan, Allahu Akbar. Diserang dia, ditembak. Ditembak. Yaudah yuk keluar yuk, keluar yuk. Oke. Keluar dulu yuk kan. Ya udah, keluar dulu yuk. Nanti kamu di belakang Lala aja ya. jangan di ini sayang apa jangan ditekuk ini. Kan aku bilang ususnya bakal. Udah. Oke, sekarang kita mengeluarkan Desi dulu biar mediator kita juga tetap aman. Istighfar. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Minum. Panas banget kepala dia. Coba boleh airnya? Le mineral kalau mau sponsor boleh. Assalamualaikum. Oke, Ini sosok siapa lagi nih? kakek. Oh penjaga ya. Ini adalah sosok penjaga dari Tadi kan Lala kakak selalu. Lala. Iya itu mau diapain? Pergi kamu dari sini. Kasih lahan penyempurnaan gitu. Jadi kakek ini tiba-tiba masuk ke raganya kakeknya si Lala. Jadi ini itu sosok leluhur yang selama ini ngejaga Lala dan ini juga ngejaga Niki. Waalaikumsalam. Jadi kakek ini istighfar sayang, istighfar. Kakek Minum ini lagi kenapa? nggak? Boleh? Jadi kakek ini tuh benar-benar kayak Lala kan sama Niki udah pasangan ya kan. Jadi kayak orang tuh yang ngelihat kayak dua pendekar. Jadi kemanapun Lala sama Niki jalan, Lala lagi kemana itu selalu yang nge-backup kita berdua kakek. Oh kakek ya. Jadi tadi kakek itu niatnya mau ngapain? Netralin badan Niki. Setiap ada sosok yang masuk ke badan Niki, Dinetralin ya betul. Tapi sosok ini bandel. Iya. Jadi mau nyerang makanya diusir balik. Oh, tapi diusir ya Cuma jatuhnya. masih bandel dia. Iya. Masih bandel. Ibunya. Ibunya mau nyerang dia, makanya dari tadi kan nyerang badannya ini. Iya, nyerang. Nyerang Bu. Hmm. Itu bahaya Si Desi gimana sekarang keadaannya? Dia masih di sini kok. masih enggak, dia tadi ngikutin Lala, kata Lala diem di belakang Lala ya. Soalnya dia benar-benar takut sama si ibu ini. Jadi jatuhnya kita bisa ngelepasin dia, biarin Tapi dia. si ibu ini sebenarnya punya tuannya lagi nggak sih? Kayaknya sih. Enggak, jadi dia tuh kan waktu kematian dia juga kan nggak normal. Iya, Jadi benar. dia punya prinsip gua mau lu orang yang pikirannya kosong juga mati ngerasain apa yang gue rasain karena Iya, dia jadi sakit banget. jadi dia nggak mau, cuma dia doang yang matinya Iya, kayak gitu. Karena dia matinya juga dibunuh. Oh, jadi dia kayak narik-narik Dibunuh, gitu biar orang-orang rasain apa yang dia rasain gitu ya. Iya, jadi kan dia istri simpanan gitu dan Oh, iya, kondisi dia yang betul. baik-baik aja terus dibunuh sama suaminya sendiri gitu. Ah ya. Dan itu menyakitkan banget sampai sekarang tuh rasa dendamnya nggak hilang-hilang gitu. Oke, jadi dia selalu ngebawa dan Iya, gitu, karena betul. dia kayak kuat banget gitu. Karena semakin dia ngebawa orang, energi dia jadi makin kuat. Betul. Jadi intinya nih kalau misalkan si Desi ini berhasil dapetin orang, itu kayak ibaratnya dapet lah si Desi bisa bebas, terus si ibu ini dapat kekuatan. Jadi semakin tumbal datang semakin dia kuat Iya, jatuhnya gitu kayak loh. tumbal ya kayak. Iya, jadi si Desi ini kayak nahan gitu. Gue nggak bisa ngebunuh orang. Iya, gitu. betul. Jadi Dia cuma minta tolong aja ya. terus ditungguin terus Desi supaya ngebawa orang untuk meninggal gitu. Itu setiap Desi nggak bisa bawa orang, dia selalu disiksa sama ibu itu. Iya. Udah kayak kasus-kasus pengemis di jalan ya. Kayak di film-film ya kan. Tapi bedanya ini disuruh bunuh orang. Waduh, oke. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mungkin walaupun kita mau nolong Desi atau kayak gimana, mungkin out of content. Akan di luar konten nanti akan seperti apa. Coba pikirin karena sama beberapa astral juga ya. iya. Sama Tapi yang penting adalah buat kalian yang menonton ini, pesan nih.
dari Lala mungkin ada pesan dari Lala nih untuk orang-orang mungkin yang nasibnya nanti akan seperti Desi. Ini bukan buat kalian yang tinggal di apartemen aja ya. Di luar apartemen pun mau dimanapun ini bisa ada yang kayak gitu banyak. Ya pokoknya kalau dibilang buat kalian ini nggak cuman buat 1 orang 2 orang doang, siapapun dimanapun, tua muda anak-anak atau dewasa, sebisa mungkin kalau kalian berada itu jangan pernah lepas dari yang namanya zikir, imannya dikuatin, ibadahnya dikuatin juga. Intinya karena tugasnya setan, jin, iblis itu ya kalau nggak menghasut, manipulasi pikiran dan hingga merasuki, dan ujungnya itu dia puas kalau ngeliat kita mati gitu loh. Jadi jatuhnya kalau kita matinya karena Allah, karena kita bener-bener udah ajalnya ya mungkin ya, tapi kalau yang matinya karena bunuh diri itu udah setan yang lakuin, bukan manusia kayak gitu. Kayak dimanipulasiin gitu loh. Iya, jadi kalau bisa ya banyak-banyak zikir, istighfar juga Iya, ya, biar belum pikiran tentu. tuh nggak kosong, karena Iya. setan itu gampang banget masukin ke badan kita kalau kita udah bengong dikit, banyak pikiran, beban, pasti kalau nggak tiba-tiba gue mending kayak gini aja ya, gue mending kayak gini aja, tuh buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Kalau bisa, kalau Iya, kita lagi banyak beban pikiran, kayak tarik nafas kayak ya Allah, Istighfar. istighfar, terus kayak kenapa hidup begini, astagfirullahaladzim, lebih Soalnya banyak belum tentu zikir. kalau lo meninggal itu lo langsung bebas dari masalah. Buktinya Desi tadi nggak bisa lepas dia kan bunuh diri. Betul. Jadi ada yang nungguin. Iya, betul. Dari sebelum kematian itu. Jangan bilang masalah itu tuh hanya kalian yang di dunia nyata aja. Di luar sana masih banyak beban-beban yang akan kalian rasakan. Terutama yang paling penting yang harus kalian ingatkan, ketika kalian meninggal ada yang namanya alam lain, dan itu adalah alam yang kekal. Dan dari situ pertanyaan buat kalian, apakah bekal kalian sudah cukup? Nah, seperti itu. Jadi percuma aja kalian tidak akan lepas dari masalah kalian. Betul. Oke, dari Mbak Wi ada tambahan? Ya, sama sih kayak si Lala juga, perkuat iman, terus berdoalah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap mau melakukan aktivitas apapun itu aja sih. Oke. Sama selalu berbuat baik lah. Benar. Dan selanjutnya mungkin kita nggak tahu akan ada part 3 atau kayak gimana, tergantung situasi, karena Desi ini juga tiba-tiba ya. Iya. Tiba-tiba dia tahu ternyata namanya Desi, dan kita lihat nanti aja. Karena sempat waktu gue explore dulu nih di beberapa tower ya kan, ada salah satu korban yang meninggal dunia tapi dia jadinya baik gitu kan. Baiknya itu adalah dia memunculkan untuk orang-orang yang mau bunuh diri, malah jadi kaget jadi nggak jadi. Oh, iya. Gitu loh, ada yang kayak gitu kan. Tapi nggak tahu apakah dia datang apa enggak ya. Tapi ya lihat nanti aja lah part 3 selanjutnya kalau ada. Tapi so far sih kurang lebih seperti itulah ya. Terima kasih untuk tim Niki Stevian, bukan Niki William. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya kan dari kejadian ini, dan Makasih Kak Lala. Ya, kita makasih akan juga, Kak melanjutkan Bo. kita akan melanjutkan penelusuran ini, dalam artian mungkin out of content, apakah kita bisa menolong Desi atau tidak, atau kayak gimana, apakah resiko yang akan kita ambil nanti, kita lihat nanti. Kalau memang layak untuk kita jadikan konten, nanti kita akan jadikan konten. Kalau tidak ya sudah. Terima kasih sekali lagi, dan buat kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan pastinya kalian tetap berada di Dimensi Horor, dimensi yang penuh dengan misteri. Selamat malam. Astagfirullahaladzim, Mida, tahan. Dengarkan tuh. Ada apa di dalam badan anak ini? Ada sesuatu milik aku. Lepasin dah. Allahu Akbar. Tahan kakinya, Allahu Akbar. Oke, di sini Mida ditarik ke atas. Astagfirullahaladzim. Balik, Bida.